Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 2,29%. Dengan total market cap mencapai di 1,65 triliun US dollars, dengan peningkatan lagi Bitcoin dominan sebesar 0,03% dan penurunan volume sebesar 18,54%. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 2,25% dalam 24 jam terakhir yang membuat dia kembali di atas dari 43.000. Tepatnya sekarang ada di angka 43.000 lebih 92 USD. Sementara untuk Ethereum terjadi juga peningkatan sebesar 2,04% di angka 2.302. Ya. Nah, pada hari ini seperti biasa kita akan bagi DCWT menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah untuk Bitcoin dan Ethereum. Di sesi kedua kita akan membahas mengenai altcoins. Nah, buat lo yang pengen altcoins favorit lo dibahas di DCWT di sesi kedua, boleh komen di bawah ya. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan pair itu ke DCWT sesi kedua ya. Reminder, seperti biasa bahwa sekarang TCI sudah aktif di X atau di Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, dimana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news, ataupun memes. Untuk economic calendar kita geser ke GMT plus 7 dulu. Dan untuk hari ini tanggal 2 Februari hari Jumat. Dari US akan keluar beberapa data penting. Yang pertama adalah average hourly earnings, data monthly ya, tepatnya data Januari. Harapan kita adalah supaya dia lebih rendah daripada ekspektasi, karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Ya, maka dari itu harapan kita adalah dia lebih rendah daripada 0,3%. Lalu ada juga non-farm payrolls, data Januari ya. Data Januari kita bisa di sini harapannya adalah sama, lebih rendah daripada ekspektasi. Berarti lebih rendah daripada 187.000. Dan selanjutnya juga ada di sini unemployment rate ya. Untuk unemployment rate harapan kita adalah dia itu lebih lebih tinggi daripada ekspektasi ya, karena lower than expected reading should be taken as bullish or positive for the USD ya, dan kita ingin USD melemah. Maka dari itu kita berharap dia lebih tinggi daripada 3,8% ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini akan keluar yang paling pertama itu jam berapa nih? Yang pertama itu jam 8:30. Oh, semuanya keluar 8:30 ya. Jadi siap-siap 8:30 apabila udah dekat-dekat ke jam segitu, posisi futures kita masih belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk TP secara manual ya. Untuk besok hari Sabtu ya, hari Sabtu seperti biasa hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi kita bisa lebih fokus ke TA untuk besok ya. Next kita masuk ke news, dan newsnya ini adalah salah satu bank, ini seingat gue kedua ya, coba kita cek. Yes, ini bank kedua terbesar di Jerman ya. Namanya adalah DZ Bank. Dia baru saja mengadakan crypto trial ya, atau lebih tepatnya crypto trading trial di 2024. Nah, jadi kita bisa di sini ya. Ini bank kedua ya, kedua terbesar di Jerman ya, atau lebih tepatnya financial institution lah, bukan cuma bank, tapi financial institution terbesar kedua di Jerman akan melaunch satu cryptocurrency trading pilot ya. Nah, jadi lagi-lagi ya, kalau Jerman ini kan buat lo ngikutin memang salah satu negara di Eropa yang cukup crypto friendly ya. Nah, mungkin jangan-jangan nanti Jerman akan menjadi the crypto capital of Europe, maybe ya. Nah, kalau kita di sini dia itu memiliki aset under management itu sebesar 627 miliar US dollars ya. Dan di November kemarin ya, dia itu sudah meluncur satu cryptocurrency custody platform dengan Ripple. Nah, kali ini dia akan mulai melakukan crypto trading trials. Really cool, ya, really cool. Semoga semakin banyak lagi negara-negara yang lebih crypto friendly seperti Jerman ya. Next, kita masuk ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal altcoins. Nah, tentunya banyak orang yang punya pemikiran yang sama menurut gue ya. Tujuan dari altcoins adalah untuk mengoutperform BTC, karena BTC lagi-lagi secara market cap sudah lebih besar. Nah, tetapi permasalahannya adalah di mana dan kapan kita bisa mulai geser dari BTC Ethereum ke altcoins. Nah, itu artnya gitu. Artnya gimana kita kapan mulai menggeser posisi BTC kita pelan-pelan ke altcoins, sehingga kita profit di BTC, udah gitu profit juga di altcoins gitu ya. Nah, kalau gue pribadi sih yang menjadi patokan tetap halving ya.
Nah, jadi kita itu harus udah mulai cicil, geser pelan-pelan ke altcoins. Jangan semua ya, jangan semua. Lagi-lagi BTC tetap punya keuntungan yang lebih oke-nya apa? Andaikan sampai lu ke bawah FOMO dan lu sampai nggak TP di cycle ini, ya masih bisa tenang sampai ke cycle selanjutnya. Alts nggak selalu bisa seperti itu. Contohnya kayak Luna ya. Luna di cycle kemarin salah satu yang bagus, salah satu yang bisa dibilang masuknya blue chip. Tetapi apa yang terjadi? Boom, basically hancur ya. Nah, jadi lagi-lagi BTC bukannya semua digeser ya, semua posisi BTC di TP dan geser ke alts, enggak. Tapi kita rebalancing lah, rebalancing posisi alts yang tadinya mungkin lebih kecil jadi lebih besar ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau gua pribadi udah mulai dari kemarin saat dia sudah mulai flirting dengan MA 200 daily ya, si Bitcoin dominance. Kalau gua pribadi itu triggernya udah mulai dekat-dekat MA 200 daily. Nah, gua mulai pelan-pelan geser posisi BTC dan mulai akumulasinya lebih fokus ke altcoins gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini good newsnya apa? Dia berhasil reclaim MA50. That's really good ya. Dan bahkan hari ini dan kemarin dia sudah retest 2 kali lagi ke angka 43.258 ya. Artinya mungkin udah kebuka posisi short juga di sini. Buat yang ketinggalan di sini udah dapat juga ya. Nah, sebelum kita masuk ke posisi futures dan lain-lain, kita akan bahas dulu PR untuk di daily-nya apa. Nah, PR untuk di daily adalah bertahan di atas dari MA50 ya. Jadi harapan gua adalah dia bisa bertahan di atas MA50, membuat suatu higher low di sini dan tembus ke atas begitu. Karena technically speaking, ini adalah satu higher high ya, higher low, higher high, higher low lagi nih. Ada kemungkinan higher low. Kalau dia berhasil mantul di MA50 dan ke atas, nah itu adalah merupakan suatu higher high ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk di Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini. Yes, akhirnya ya, yang sudah ditunggu-tunggu kejadian juga. Jadi kita bisa di sini dia sudah ke reject berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan akhirnya dia breakdown juga, retest ke MA20 dan dia open daily-nya itu loncat ke bawah. Jadi sekarang MA20 sudah mulai menjadi resisten. That's good ya. PR-nya apa untuk hari ini? PR-nya adalah mempertahankan MA20 sebagai resisten ya. Dan mungkin secondary-nya yang gue lebih berharap aja bisa berhasil adalah ya daily close di bawah dari MA50. Tapi utamanya adalah bertahan di bawah dari MA20 dulu ya. Kalau bisa tembus MA50, that's even better ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu gimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup
terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin berarti buy limitnya, buy limit pertama kembali aktif di EMA 50, buy limit kedua di EMA 20 dan di 41.679. Untuk buy limit ketiga di angka 41.204. Posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 43.258 ya. Nah, target TP dari posisi short kita adalah di MA50. Nah, itu untuk target TP posisi short. Untuk posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 43.258 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin secara struktur doing good ya, mulai doing good. Untuk Ethereum, nah Ethereum juga mulai ada pertanda yang baik nih ya. Karena kalau kita di sini walaupun dia masih belum bisa menaklukkan struktur yang lebih makronya, secara lebih kecilnya kalau kita zoom in, dia mulai menunjukkan higher high dan higher low, walaupun tidak fantastic Bitcoin ya. Nah, untuk posisi spotnya, dia kemarin sudah terjadi retest ke buy limit kedua. Ketiga enggak sih, cuma buy limit kedua aja di angka 2256,8. Nah, untuk posisi futuresnya sayangnya kita untuk posisi spot ya berarti tinggal tersisa 2 ya, 2256 sampai 2232. Untuk posisi futuresnya kemarin baru terjadi retest pertama. Ini terjadi retest pertama di resisten, kemarin terjadi retest pertama di support. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 2256, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 2317. Sementara kalau besok daily close-nya masih di bawah dari 2317, kita bisa limit posisi short. Apabila terjadi retest kedua, otomatis kebuka posisi short dengan target TP di angka 2256. Ya, itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Kalau gue pribadi sih harapannya hari ini bisa reclaim 2317 ya, karena kalau dia bersih reclaim, possibility untuk membuat suatu higher high semakin besar walaupun banyak resisten seperti yang 50 dan 20 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Gue ingatkan lagi buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas di DCWT kedua atau di sesi kedua lebih tepatnya, lo boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Nah, seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Plus buat lo para pemegang posisi futures ya, ingat hari ini akan keluar beberapa data penting. Ini semua akan keluar jam 8:30 malam. Kalau sudah dekat-dekat jam segini masih belum juga kena target TP secara otomatis, pertimbangkan untuk TP secara manual. Just in case tidak sesuai dengan harapan kita si volatility-nya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.